Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Edo Tri Aditya. Oke guys, setelah sekian lama aku akhirnya ngevlog lagi. Oke guys, di video kali ini aku ingin menjelaskan buat khususnya teman-teman aku, kenapa sih nggak ngevlog lagi, kenapa sih nggak buat video lagi. Nah, buat kalian yang penasaran, di sini aku akan menjelaskan dan menjawab semuanya. Tapi sebelum lanjut video ini, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap aku buat video, kalian bisa menjadi orang pertama yang melihatnya. Buruan di subscribe guys, subscribe itu gratis. Oke guys, jadi di sini aku akan menjelaskan agar rasa penasaran kalian tuh hilang. Jadi itu tepatnya terjadi di tanggal 27 Mei, tepatnya di minggu yang lalu. Terjadi kemalingan guys di dalam rumah aku. Dan lo tahu apa yang diambil? Yang diambil itu hanya handphone. 3 buah handphone yang diambil, termasuk salah satunya handphone adik gue dan 2 handphone gue. Tapi it's okay karena aku udah ganti handphone baru. Ya walaupun speknya agak lebih rendah dibanding dengan handphone yang lalu. Sekarang aku menggunakan Samsung A20s. Ya menurut gue sih lumayan sih videonya. Walaupun nggak seperti handphone yang lama. Kalau handphone yang lama tuh nggak perlu diedit lagi guys. Jadi gue ngevlog gini muka gue udah glowing gitu. Tapi it's okay, no problem. Jadi guys, sebelum malam kejadian itu gue memang sama sekali nggak ada firasat apa-apa atau kejanggalan apa-apa. Tapi ya nggak tahu, namanya musibah sudah terjadi ya kan. Nah gue kan pulang kerja itu kurang lebih sekitar pukul jam 12 kurang. Dan nggak tahu kenapa gue kok ngerasa lapar gitu. Biasanya gue kan nggak makan malam karena lagi program diet. Jadi gue ini ngerasa lapar terus gue makan. Nah sehabis makan biasalah gue nyantai dulu karena nggak bisa langsung tidur karena kekenyangan ya kan guys. Jadi gue nyantai-nyantai dulu sambil nonton TV gitu kan. Nah sebelum tidur itu semua pintu, jendela, pintu belakang, pintu samping itu udah gue cek dan gue pastikan memang sudah benar-benar terkunci guys. Nah karena emang udah gue pastikan memang sudah terkunci semua, pindahlah gue nonton TV-nya di kamar gue. Sampailah jam 2 malam guys, karena gue lihat sudah makin larut, jadi gue putuskan untuklah tidur istirahat. Dan gue juga itu ngerasa apa ya guys, waktu tidur itu apa ya, kalau bahasa kampungnya tuh uring-uringan gitu. Jadi kesana kemari kayak nggak tenang gitu. Cuman ya nggak berpikiran bahwasannya rumah ini mau dimasukin maling gitu. Jadi gue tertidur itu tepatnya pukul jam 2:15 kurang lebih. Dan gue kebangun jam setengah 4. Di kamar gue itu, di atas kepala gue, sebelah bantal gue itu gue cas handphone gue 1. Dan di bawah tempat tidur gue itu gue cas 2, salah satunya handphone adik gue dan handphone gue satunya di situ. Nah, gue kebangun pukul setengah 4. Habis itu gue cek handphone yang ada di atas kepala gue itu udah nggak ada, tinggal chargernya doang. Dan gue juga masih belum ngeh kalau handphone tadi ini hilang atau dicuri. Gue tetap nyariin di bawah bantal, di bawah kolong juga nggak ada. Dan taunya pada saat gue lihat handphone yang di bawah itu juga nggak ada guys. Nggak tahu kenapa gue berpikiran langsung lari ke pintu belakang. Dan lo tahu apa yang gue jumpai? Pintu belakang gue itu udah kebuka guys. Otomatis lah pasti maling masuk. Otomatis lah geger satu rumah. Tetangga semua pada keluar, kenapa. Dan di situ juga udah gue hubungi nomor gue, ternyata sudah nggak aktif. Kalian bayangkan gue tidur jam 2 lewat, jam setengah 4 gue kebangun, handphone udah nggak ada. Betapa stresnya gue saat itu, bingung, nggak tahu harus gimana karena semua itu ada di handphone gue. Email, akun YouTube gue, terus semualah yang ada di handphone gue itu macam kayak aplikasi GoFood gue karena kan gue ada usaha kecil. Jadi di situ semua hilang gitu guys. Dan gue nggak tahu harus bagaimana. Gue di sini hanya bisa nenangkan diri gue. Oke, kalau ini memang masih rezeki lo bakalan dapet, bakalan ketemu. Tapi kalau nggak rezeki gue ya udah gue harus mengikhlaskan. Mungkin akan ada gantinya yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Ya, saat itu bingung, panik. Jadi sempat juga ada saran dari orang gitu, coba kamu ke
bukan dukun sih, apa ya, ke orang pintar gitu, tanyakan apakah orang terdekat atau enggak. Sempat loh aku ke salah satu orang pintar, dan itu gue tanyakan guys, ternyata dibilangnya sih katanya bukan orang kampung, orang luar, tapi memang sih sebenarnya bukan orang sini gitu. Karena menurut gue yang nyuri itu memang sudah ada jaringannya, dengan waktu sekejap handphone sudah nggak aktif gitu. Dan kerugian yang gue capai itu ya nggak terlalu banyak, cuman kurang lebih sih sekitar 7 jutaan sih guys. Cuman ya walaupun segitu, tapi kan sayang gitu. Apalagi handphone gue yang baru kemarin yang kalian bisa lihat vlognya, gue kan baru beli Samsung M30, itu kurang lebih kayaknya belum ada 2 bulan deh gue pakai. Dan itu sudah raib. Ya mungkin itu bukan rezeki gue guys. Dan gue juga udah buat laporan ke polisi, semua barang bukti udah gue kasih juga ke polisi. Nah, tinggal nunggu hasil gitu guys. Tapi setelah diselidiki ternyata nih malingnya itu manjat dari loteng rumah guys. Jadi dia loteng rumah itu kan sedikit kebuka. Nah jadi dia manjat dari situ langsung masuk ke kamar. Dan anehnya kami sama sekali nggak ada yang kebangun. Aneh kali gitu. Padahal waktu itu adik gue tidur di atas sofa dan orang tua gue tuh tidur di ruang tamu gitu. Cuman kami memang sama sekali nggak ada yang kebangun. Cuman orang bilang sih katanya ada yang bilang dikasih tanah kuburan, atau maling ini memang punya ilmu, tapi ya udahlah, memang bukan rezeki kami waktu itu. Ya seperti itu guys. Dan beberapa hari gue lapor itu juga ada hasil dari kepolisian. Ternyata handphone tadi itu udah kesana kemari. Seperti handphone gue yang satu itu ada di Aceh, dan yang satunya lagi tuh ada di Singkawang. Nggak tahu gue Singkawang tuh di mana. Dan yang punya adik gue itu ada di Medan. Tapi ya udah gimana, karena jaraknya pun jauh kan, nggak mungkin juga polisi juga sampai sana untuk ngejarnya. Ya udah diikhlaskan aja. Nah jadi seperti itu guys ceritanya, kenapa gue nggak ngevlog lagi dan nggak buat video. Itu dikarenakan karena gue habis kemalingan. Yang diambil tuh hanya handphone. Gue nggak tahu kenapa cuman handphone doang, padahal sepeda motor ada di situ dan kuncinya juga di situ. Padahal kan kalau pintu belakang kebuka dia tinggal nyorong ya kan guys. Cuman ya udahlah, rezekinya memang sepeda motornya nggak diambil. Oke guys, jadi cukup itu aja penjelasan dari aku. Semoga kalian bisa mengerti dan doakan semoga handphoneku cepat ketemu atau diganti dengan rezeki yang melimpah. Amin. Dan sorry juga kalau videonya agak sedikit kurang gimana gitu, karena pun sebenarnya aku juga kurang srek dengan Samsung A20s ini. Apa ya, nggak sebagus handphone yang lama gitu guys. Doakan aja supaya aku bisa ganti yang jauh lebih baik dari handphone ini. So, thank you so much buat kalian yang udah nonton video aku. Aku ingatkan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis. Bye-bye, sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum.